Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat muslim yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi hampir 71% sebagiannya adalah lautan. Apabila dilihat dari segi luas, laut di bumi kurang lebih 361,1 juta kilometer persegi. Dan ini juga alasan iblis membuat singgasananya di laut, karena ingin menyaingi arasy-Nya Allah. Tapi pembahasan kali ini bukan masalah itu yang kita bahas. Kali ini saya akan membahas fenomena-fenomena keajaiban yang terjadi di dasar laut menurut Al-Quran. Sahabat muslim, dasar laut yang ada di dunia masih menyimpan berbagai teka-teki yang sudah terungkap oleh para ahli. Bumi yang kita tinggali ini mayoritas adalah lautan yang menyimpan misteri di dalamnya, dengan total luas lautan sekitar 71% dari luas permukaan bumi. Para ahli sendiri sudah melakukan serangkaian penelitian dan sukses mengungkapkan beberapa fakta unik dan menakjubkan mengenai kedalaman lautan. Meski belum seluruhnya terungkap, ternyata fakta-fakta ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Para ahli tersebut dikagetkan dengan hasil temuan mereka yang ternyata jauh lebih dulu sudah dikatakan di dalam Al-Quran. Salah satu keajaiban yang dimiliki oleh Al-Quran adalah terpeliharanya keasliannya dan tidak berubah sedikit pun sejak pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan, yaitu 14 abad yang lalu sampai kiamat nanti. Keajaiban lain yang dimiliki oleh Al-Quran adalah walaupun sudah diturunkan sejak 14 abad yang lalu, tapi ayat-ayatnya banyak menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Bahkan dengan kemajuan ilmu teknologi saat ini, banyak ayat Al-Quran yang telah terbukti kebenarannya. Salah satunya adalah tentang misteri dasar lautan. Nah, berikut adalah ulasan tentang misteri dasar lautan yang sudah ada di dalam Al-Quran. Tonton videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Di nomor 1 yaitu api di dasar laut. Secara umum, api dan air merupakan dua unsur yang tidak dapat bersatu. Api akan padam bila bertemu dengan air. Akan tetapi, ada sebuah fenomena yang sangat membuat heran, di mana api dapat berada di dalam air. Fenomena api yang berada di dasar lautan ini pertama kali ditemukan ketika terjadi Perang Dunia Kedua. Ketika itu, banyak ahli yang meneliti dan menjelajahi samudra maupun lautan untuk mencari bahan-bahan mineral. Mereka kemudian menemukan fakta mengejutkan, yang mana ada banyak gunung api di dasar laut. Fenomena ini sudah lebih dulu dikatakan dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 6, yang artinya demi laut dengan api di dalamnya. Nomor 2 yaitu dua lautan yang bertemu tapi tidak menyatu. Fenomena unik ini terjadi di Selat Gibraltar. Para ahli mengatakan bahwa sebab terjadinya fenomena ini lantaran perbedaan karakteristik air laut di Samudra Atlantik dan air laut di Mediterania, yaitu dari segi suhu air, kadar garam, dan kerapatannya bukan hanya terjadi di Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Hal serupa juga ada di Sungai Rhone dan Arpe, Swiss. Kedua sungai yang berada di kota Jenewa, Swiss, airnya bertemu tapi tidak menyatu. Dari sebelah selatan, Sungai Arpe mempunyai arus air yang lebih cepat dan membawa pasir putih, sementara Sungai Rhone yang berasal dari utara mempunyai arus lebih lambat dan membawa air danau yang berwarna gelap.
Hal ini sudah dijelaskan dalam salah satu ayat Al-Quran yang artinya Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Nomor 3 yaitu gunung berapi di dasar laut. Ditemukan gunung berapi yang berada di Samudra Hindia sebelah barat, tepatnya di lapas pantai Madagaskar dengan ketinggian mencapai 820 meter. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fenomena tersebut adalah Quran Surat At-Tur ayat 6. Berdasarkan BIG, yaitu Badan Informasi Geospasial, dan beberapa kementerian serta lembaga menjelaskan bahwa ada 8 gunung berapi di dasar laut Indonesia yang telah diteliti. Gunung-gunung ini tersebar di beberapa provinsi, mulai dari perairan Nusa Tenggara Timur, Sumatera, dan Sulawesi Utara. Al-Quran memang berhasil membuat kita semua takjub. Di nomor 4 yaitu dasar laut yang gelap. Memasuki kedalaman laut 1000 meter, cahaya sudah tidak bisa menembus padatnya air laut. Bukan hanya gelap, kondisi ini juga diiringi dengan hadirnya gelombang di dasar laut. Sekira tahun 1900 Masehi, para ahli mengatakan bahwa adanya kegelapan serta gelombang di dasar laut. Hal ini juga sudah diterangkan dalam Al-Quran melalui surat An-Nur ayat 40 yang artinya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam dan diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Di nomor kelima yaitu sungai di dasar laut. Fenomena alam yang sangat menakjubkan satu ini pertama kali ditemukan oleh Yves Cousteau. Ia adalah seorang oceanografi dari Prancis. Salah satu sungai yang ada di dalam lautan adalah Canot Angelita yang terletak di Meksiko. Sungai ini berada di kedalaman sekitar 35 meter atau 115 kaki. Dalam sungai Canot Angelita ada kabut pembatas antara air tawar dan air asin yang disebut haloklin. Haloklin ini mempunyai bentuk gas hidrogen sulfida. Di wilayah sungai ini ada terlihat ranting pohon dan penampakan bukit. Dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 53 yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Itulah penjelasan mengenai fenomena dasar laut yang menakjubkan yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.